Salam damai, sahabat renungan harian. Mari kita ambil waktu sejenak dari kesibukan kita untuk merenung, berdoa, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Inilah renungan harian kita untuk hari ini. Renungan Harian Jumat 21 Juni. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Aloysius Gonzaga. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita diajak untuk tidak menilai sesuatu dari bentuknya atau dari apa yang nampak, tetapi dari substansinya. Jika dinilai dari bentuk luar yang kasat mata, Paulus hanya mengalami kekalahan demi kekalahan, penderitaan demi penderitaan. Paulus bercerita ia sering dipenjara, didera di luar batas, disesah orang Yahudi, dilempari batu, terkatung-katung di laut, mengalami kapalnya karam, dan lain sebagainya. Dalam kacamata duniawi, semuanya itu adalah bentuk kelemahan belaka. Akan tetapi, bila dilihat dari kacamata iman, semua yang tampak sebagai kelemahan itu adalah justru menjadi alasan untuk bermegah. Sebab pada substansinya, semuanya itu diderita dan ditanggung oleh Paulus demi mewartakan Kristus. Bagi orang beriman, salib bukan kekalahan yang memalukan, melainkan kemenangan yang membanggakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bahasa sabda Tuhan hari ini, Paulus tidak sedang mengumpulkan harta di bumi yang dapat dimakan ngengat dan dicuri orang. Tetapi ia mengumpulkan harta di surga yang tak lekang oleh karat
dan tidak bisa dicuri oleh orang. Yesus dan Paulus tidak meremehkan arti penting harta di bumi. Karena itu, selama ia merasul, Paulus menjadi tukang tenda agar dapat membiayai hidupnya. Yesus pun menerima bantuan dari para perempuan kaya yang mengikutinya, dan bahkan menunjuk Yudas Iskariot sebagai bendahara para rasul. Harta di dunia penting dan diperlukan untuk hidup layak. Namun, itu bukan yang paling substansial. Bila kita bersedia berjuang demi harta duniawi yang fana, lalu beranikah kita berjuang demi harta surgawi yang kekal? Pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita semua dipanggil untuk mengumpulkan harta surgawi, agar kita diberikan rahmat, kekuatan ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk selalu berorientasi mengumpulkan harta surgawi dalam hidup kita. Ya Bapa, semoga kami ingat untuk mengumpulkan harta surgawi dan tidak hanya asik mengejar harta duniawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.